Halo best friend, Tekno kembali hadir nih di pasar smartphone terjangkau dengan fokus utamanya pada gaming. Nah, kali ini melalui Tekno Pova 6 di Indonesia. Dibekali dengan prosesor Helio G99 Ultimate, smartphone ini nawarin performa yang baik di kelasnya. Dan gak cuma itu guys, desainnya yang futuristik ini bener-bener memancarkan aura smartphone gaming sejati nih. Di bagian belakang Pova 6 terdapat berbagai ornamen dan garis-garis yang terinspirasi dari desain robot mecha. Tepat di samping kamera belakang dan LED flash terdapat dynamic light effect nih guys, yang mana garis-garis lampu yang terlihat memukau. Terdiri dari 116 mini LED, lampu ini tuh mampu nampilin hingga 36 efek pencahayaan nih guys, menciptakan pengalaman visual yang unik buat berbagai situasi, kayak misalnya tuh telepon masuk, SMS, sampai pas lagi bermain game. Varian warna Meteorite Grey pada Pova 6 yang dipakai Gadgetren ini nampilin perpaduan abu-abu kehitaman yang berkilau pas terkena cahaya. Di bagian atasnya terdapat sensor infrared yang memungkinkan handphone ini buat berfungsi sebagai remote control untuk perangkat elektronik lain kayak TV ataupun AC. Ditambah lagi nih best friend, dengan sertifikasi IP53, Pova 6 menunjukin daya tahannya terhadap debu dan juga cipratan air. Buat bikin hiburan lebih hidup, HP ini tuh hadir dengan dua speaker nih guys yang ngedukung Dolby Atmos dan juga high-res audio, ngasih kualitas suara stereo yang bagus. Di sektor layar, Pova 6 menggunakan panel AMOLED 6,78 inci dengan resolusi 2460x1080 pixel dan tingkat kecerahan hingga 1300 nits. Layar ini mampu nih guys nampilin konten dengan terang dan jernih, bahkan pas berada di bawah sinar matahari. Dengan refresh rate hingga 120Hz, layar ini memastikan gerakan transisi dan animasi game terlihat halus. Handphone ini dilengkapi dengan sensor pemindai sidik jari di bawah layar yang responsif, jadi memudahkan kita buat ngebuka kunci layar tanpa perlu masukin password ataupun PIN. Meski nggak terlalu fokus sama fotografi nih, Pova 6 dilengkapi kamera utama 108 megapiksel yang mampu ngehasilin foto dengan kualitas baik terutama di siang hari. Dengan fitur night mode, noise pada foto malam hari tuh bisa berkurang guys, ningkatin kualitas hasil jepretan kamera utamanya. Nah sayangnya nih, HP ini tuh nggak dilengkapi dengan kamera ultrawide, jadi kita perlu pakai mode panorama sebagai alternatif buat ngehasilin foto dengan area yang lebih luas. Buat kamera depannya, HP ini tuh punya resolusi 32 megapiksel guys, memberikan hasil foto yang baik terutama pada bagian wajah. Selain itu, fitur potret tersedia juga pada kamera depan dan belakang, memungkinkan kita nih buat menghasilkan foto dengan efek bokeh secara instan. Soal perekaman video, kamera utama dan depan handphone ini bisa ngerekam hingga resolusi Full HD pada 60fps atau 2K pada 30fps dengan kualitas gambar yang baik. Cuman pas ngerekam sambil bergerak, kelihatan adanya guncangan. Pada malam hari, video dari kamera depan cenderung punya banyak noise nih guys, sementara kamera utamanya ngehasilin video dengan noise yang lebih sedikit. Kayak tadi yang udah disebutin di awal guys, Tekno mempercayakan dapur pacu Pova 6 ini pada chipset MediaTek Helio G99 Ultimate yang emang dikenal mampu ngehadirin performa bertenaga di kelasnya. Nah dalam review ini tuh Gadgetren pakainya yang varian penyimpanan internal 256GB dan RAM 12GB yang bisa diperluas secara virtual hingga total 24GB. Kombinasi hardware ini memungkinkan Pova 6 menjalankan aplikasi dan game sehari-hari dengan lancar nih best friend. Dalam pengujian menggunakan Antutu, Pova 6 meraih skor mencapai 438.504 poin. Sedangkan pada pengujian Geekbench, skor yang diraih handphone ini adalah 741 poin untuk single core dan 2030 poin untuk multi-core. Pas dites lebih lanjut lagi nih guys, dengan aplikasi 3D Mark di mode Wildlife Extreme Stress Test, handphone ini mempunyai performa yang stabil pada skor terendah 383 poin dan tertinggi 384 poin. Ketika bermain game Genshin Impact dengan setelan grafis tertinggi dan frame rate 60fps, Pova 6 ini tuh nunjukin gerakan grafis yang agak patah-patah nih guys.
Buat pengalaman bermain game yang lebih mulus, biasanya tuh saya ngatur grafisnya ke medium atau lowest dan frame rate ke 30 fps. Sementara itu, Mobile Legends berjalan lancar nih guys, dengan pengaturan grafis ultra dan frame rate super. Untuk game Call of Duty Mobile atau COD, handphone ini secara bawaan nyetel grafisnya ke medium dan frame rate ke high. Dengan pengaturan ini, gamenya tuh bisa berjalan dengan lancar. Dibekali baterai berkapasitas 6000 mAh, HP ini tuh diklaim sama Tecno mampu bertahan lama nih guys, baik dalam penggunaan normal ataupun pas bermain game. Nah, buat ngetes klaim tersebut, Gadgetrend pun langsung melakukan benchmark nih pada POVA 6 menggunakan aplikasi PCMark dengan parameter Work 3.0 battery life, tingkat kecerahan 50%, dan presentasi baterai dari 100%. Hasilnya, Tecno POVA 6 mendapatkan skor 14 jam 10 menit nih ketika layar menggunakan refresh rate 60Hz. Sementara kalau menggunakan refresh rate 120Hz, perangkat ini mendapatkan skor 11 jam 11 menit. Dalam penggunaan sehari-hari pada refresh rate 120Hz, Gadgetrend mencatat HP ini tuh bisa memberikan screen on time selama 6 jam 11 menit dari baterai 100% ke 10%. Dan dengan adanya fitur 70 watt ultra charge, pengisian daya baterai pada HP ini tuh mampu berjalan di mana pengisian daya dari 10% ke 100% tuh cuman perlu waktu 1 jam 10 menit aja guys. Setelah menggunakan Tecno POVA 6 ini selama beberapa minggu, Gadgetrend ngerasa HP ini tuh cocok banget nih guys buat nunjang rutinitas harian. Daya tahan baterainya yang lama, terus performanya yang lancar baik itu buat aplikasi maupun game, jadi nilai plus nih. Terus layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz nya ini tuh bisa nampilin konten dengan terang dan jernih, nyaman pokoknya di mata. Hasil foto dari kamera depan maupun kamera belakangnya udah cukup baik guys, meskipun belum dilengkapi dengan kamera ultra wide. Nah, kalau kamu lagi cari-cari HP dengan performa yang lancar buat ngegame nih dan gak terlalu memprioritaskan sektor kamera, HP ini bisa jadi pilihan yang tepat nih best friend. Ya segitu dulu aja guys video Gadgetrend kali ini, mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi. Bantuin Tanjiro jualan gamis. Thank you sis and bro udah nonton sampai habis. Jangan lupa bantu support kita terus dengan cara subscribe, like, dan komen di video website kita di gadgetrend.com. Saya mau pamit dulu, mohon maaf atas salah kata, and see you on the next video. Bye bye.